bakalan gak sendiri. Nah, di sini gue bakalan bahas tentang isu-isu yang lagi panas nih baru-baru ini, yakni demo Agustus kemarin. Nah, di sini gue gak bakal sendiri, tapi gue bakalan temenin oleh dua orang yang bersangkutan berpartisipasi juga di demo kemarin. Nah, di sini kita sambut aja ada Tiara dan juga Bang Nabil. Nah, di sini oke. Dimulai dari mana nih? Dari dia. Oke. Nah, dari Tiara sendiri, bener gak sih kamu lu tuh kemarin baru banget keluar dari tahanan karena demo kemarin? Nah, itu ceritanya tuh gimana sih? Jujur iya, saya habis ketangkep nih sama pihak-pihak aparat karena kemarin demo saya ikut berpartisipasi, dan itu tuh rasanya kayak deg-degan banget, kayak lagi di tren tubusan dikejar-kejar zombie tuh. Udah gitu banyak juga, selain saya dikejar-kejar tuh banyak polisi dan aparat-aparat yang lain menggunakan gas air mata, itu yang tambah deg-degan. Rasanya tuh kayak aduh, ini dunia udah mau kiamat apa gimana nih. Ya itu ceritanya, saya kan udah dikejar-kejar, kayak emang aparat tuh dari awal udah kayak ngejor-jor banget nih sama mahasiswa, kayak udah targetin mahasiswa. Nah, makanya dari awal udah ditargetin. Iya, dan habis itu saya lari-larian dikejar-kejar. Pas saya udah kira nggak ada aparat yang kejar, saya sempet duduk tuh, udah ngaso. Saya pikir kayak saya udah ngobrol-ngobrol aja chill gitu sama teman-teman mahasiswa yang lainnya. Ternyata ada yang nanya tuh, dia lagi ngapain? Terus saya jawab, lagi ngaso bang. Terus habis itu ternyata yang saya lihat itu ya aparat. Ya itu udah langsung saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oke. Kalau Bang Nabil sendiri yang backgroundnya sendiri nih buruh kan, buruh pabrik. Nah, sebenarnya tuh buruh tuh ke demo tuh sebenarnya buat apa sih? Kayak kan pada hakikatnya umumnya sekarang tuh yang demo kan mahasiswa. Kayak ya demo tuh buat apa? Buat buruh tuh. Jadi saya di sini akan menyuarakan isi hati para buruh ya. Saya mewakili buruh-buruh sekalian. Saya tuh kemarin demo ya, tepatnya pada tanggal 25, dimulai pada tanggal 25. Buruh-buruh itu pada sepakat untuk demo karena itu sangat ada pertimbangan sosial banget mengenai demo kemarin. Apa tuh? Ya itu contohnya itu yang paling dasar banget ya, basic banget. Itu tidak kesetaraannya upah ataupun kesetaraan kehidupan, kebutuhan manusia, kebutuhan buruh-buruh terkait itu, ya seperti itu. Ya lebih ke ekonomi sih ya, karena banyak upah selain buruh tuh kayak petani dan juga guru-guru itu yang gajinya tuh dibilang sangat minim, nggak semestinya mencukupi kehidupan dia. Sedangkan di sisi lain ini para DPR dan pejabat-pejabat pemerintah atas ini yang kerjanya kita bahkan nggak tahu ya ini ngapain di gedung DPR, yang bisa dibilang mereka kerja tidur doang, itu malah digaji yang besar dengan pekerjaannya nggak sesuai gitu. Dan ditambah kemarin tuh isu yang tunjangannya dinaikin, itu udah nggak masuk akal banget sih menurut saya. Kalau menurut kalian sendiri nih, kayak dari diri sendiri, apa sih yang buat kalian tuh turun ke jalan? Kenapa kayak bisa sampai segitunya? Kenapa kalian tuh gak milih buat kayak stay aja di rumah, kayak misalkan share berita terkini tentang demo, jadi tuh kayak support dari belakang aja gitu? Kenapa kalian lebih milih turun ke jalan dan ikut menyuarakan langsung? Kenapa kalian gak ya udah dari belakang aja gitu? Boleh dijelasin? Ya kalau saya sendiri itu awalnya kan sempat mantau nih dari medsos, karena dari hari pertama itu saya nggak langsung turun kan, gue nggak langsung turun ke jalan, nggak ke lapangan. Pertama lihat info dari medsos, dari rekan-rekan mahasiswa, katanya tuh ada demo karena gini-gini tunjangan gitu. Saya awalnya kayak nggak mau ikutan deh, kayaknya bisa selesai dengan cepat demonya. Pas saya pantau itu di medsos, kok ya nggak ada perkembangan dan nggak ada perubahan yang signifikan. Banyaknya malah kebijakan yang makin nggak masuk akal tuh malah makin masuk gitu. Jadi saya mikir kayak aduh udah greget banget nih, pemerintah kerjanya ngapain sih? Udahlah langsung aja lanjut turun ke lapangan. Kalau dari saya sih ingin menambahkan dari Kak Tiara ya, betul. Iya, betul. Saya ingin menambahkan bahwa demo kemarin tuh kenapa nggak dari belakang saja? Karena menurut saya ini sudah kita lihat dari belakang-belakangnya saja ya, demo-demo yang kemarin kita sudah demo berkali-kali tapi tidak ada kemajuan dalam demo tersebut. Kita sudah menyuarakan
ya kagak ditanggapi, kita sudah menyuarakan pendapat kita tetapi tidak dikerjakan terus menerus kayak gitu. Jadinya kita tuh pada turun tangan sendiri, langsung turun tangan dengan sangat antusias betul itu ya, seperti itu. Ya pokoknya pemerintah itu pas kita udah demo tuh kayak rasanya kita cuma semut di antara banyaknya manusia. Kayak kita pemerintah itu makanya di ya di telinganya tuh entahlah mereka itu gimana pikirannya, saya juga nggak tahu. Jadi sama-sama kalian tuh kayak gak dianggap lah kan, jadi kalian demo udah tiap hari demo, udah nyalain suara kalian, tapi tetap aja gak didengar, kayak gak dianggap gitu ya. Ya, padahal kita sendiri itu kan negara Indonesia ini kita tahu ya negara demokrasi, tapi apa keadilannya gimana itu nggak kelihatan. Perihal demo kemarin, nah menurut kalian itu nyambung nggak dengan ganggu ekonomi di zaman demo kemarin? Jadi kan kalian kemarin habis demo nih bulan Agustus, akhir Agustus. Nah menurut kalian itu ada hubungannya nggak sih dengan perekonomian Indonesia saat itu? Nah jadi demo itu nggak ganggu ekonomi atau tidak? Ya kalau dari menurut pribadi saya ya, kemarin demo itu nggak ada yang ngaruh banget sih ekonominya. Mungkin di wilayah demo tersebut nih, misal di daerah Kuitang sendiri itu lebih ngaruh karena mungkin banyak pedemo gitu kan, banyak pedagang asongan, banyak warung yang jadi tutup, mungkin takut kena imbasnya. Tapi kalau secara global, secara umum ya Indonesia ini, menurut saya malah ada sisi positifnya, karena ada kebijakan-kebijakan yang tadinya tidak adil dalam hal ekonomi ini malah diperbaiki dan menjadi kebijakan yang lebih positif dan lebih bisa diterima dengan masyarakat. Contohnya gimana tuh kebijakan-kebijakan baru yang baru aja di gara-gara ada demo? Ya kebijakannya sih lebih ke tunjangan yang DPR itu ternyata tidak jadi diadakan, jadi dihapuskan tunjangannya. Ya betul banget ya. Terus juga Menteri Perekonomian kita yaitu Ibu Sri Mulyani ternyata gara-gara demo kemarin itu kan udah rusuh banget, jadi kena imbasnya juga, dia jadinya dilengsarkan dan diganti dengan Menteri Ekonomi yang baru. Itu menurut saya jadi pengaruhnya juga. Kalau misal ketimpangan sosial ngaruh banget ke ekonomi, nah itu menurut kalian setuju atau enggak? Emang sengaruh apa sih sampai bikin perekonomian Indonesia itu krisis banget? Untuk demo kemarin ya sangat ini ya apa, mendalam banget gitu, kayak ketimpangan sosial itu kemarin terlihat banget, jelas banget. Kita sebagai buruh dan mahasiswa pun udah gedek dengan kebijakan-kebijakan DPR yang kemarin gitu ya. Seperti kita sebagai buruh merasakan pahitnya banget gitu, kayak kita udah susah payah, kita sudah berkontribusi untuk negara, kita sudah segala macam, tetapi balasan pemerintah ke kita tuh sangat tidak etis gitu. Kayak pemerintah yang kerjanya seperti kayak kita nggak tahu, kita nggak lihat juga ya, kita nggak lihat perkembangan kayak gimana, malah lebih tinggi dan dikasih tunjangan yang sangat tidak masuk akal gitu. Iya, kita yang sebagai buruh pun kayak ya Allah, udah capek banget kita ya sampai diginiin. Jadi makanya kita para buruh dan mahasiswa pun sepakat untuk urus demo kemarin yang tanggal 25 itu tepatnya, seperti itu. Jadi secara garis besar gimana ya keterkaitan ketimpangan sosial dengan perekonomian Indonesia waktu demo tersebut? Ketimpangan sosialnya sih lebih karena mereka kan mendapatkan gaji yang tidak setimpal dengan pekerjaannya. Terus mereka ini malah di saat demo kemarin malah sempet-sempetnya ngata-ngatain masyarakat dengan kata-kata yang tidak etis. Kemudian juga mereka itu malah memamer-pamerkan gaya hidupnya yang mewah. Itu kan termasuk ketimpangan sosial dan ekonomi banget kan. Kita yang udah ngerasa nggak adil dari gaji dan tunjangan mereka, ditambah mereka begitu udah makin panas banget. Ini otak rasanya mau udahlah langsung turun aja gitu kan. Nah jadi kayak udah apa ya, nggak bisa ditoleransi lah kelakuan mereka ini sama masyarakat. Ya, apalagi yang katanya isu-isu bahwa dia tuh mengungsi ke negara lain. Waduh, itu parah banget itu banget. Yang bikin kita kesel banget ya. Iya. Bisa. AS ya. Ya. Kita udah nggak asik sama itu ya. Itu bikin kesel banget. Yang kontroversial banget. Ini Ya. dan intinya dari permasalahan ini ya. Ya betul. Oke, jadi menurut kalian gimana sih cara ngatasi ketimpangan sosial abis demo kemarin, terus gimana biar ekonomi Indonesia tuh jadi stabil lagi? Kalau dari saya ya
gajinya itu seharusnya lebih dipikirkan secara matang lagi di gaji pemerintah. Dan kemudian untuk pemberlakuan pajak sendiri nih ya, pemberlakuan pajak ini nggak pokoknya semena-mena banget sama masyarakat. Gajinya seberapa, pajaknya malah lebih tinggi dari gaji, itu udah nggak masuk akal banget. Menurut saya pajaknya ini bisa lebih diturunkan lagi dan bisa dilihat pajaknya ini untuk misal sih untuk pejabat ini lebih tinggi dan untuk masyarakatnya mungkin bisa direndahin. Iya. Gajinya juga banyakan. Iya. Jadi lebih dilihat pajaknya ini lebih dipertimbangin lagi. Gajinya, tunjangan DPR itu kalau dikiranya nggak penting nggak usah lah, udahlah langsung aja pangkat gitu. Karena itu memangkas uang negara banget, menghabiskan uang negara banget. Mending dibuat infrastruktur negara yang lebih baik, iya betul, diperatain. Baik, segini saja podcast dari Mabar Mari Berkabar kali ini. Sampai jumpa di edisi podcast selanjutnya. Terima